Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala wa ma'anihi wa bi'ulumihi bid-darain. Anas bin Anhu radhiyallahu anhu qala Abu Bakar bin Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pada wafat Rasulullah setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Abu Bakar setelah jadi khalifah ngomong kepada Sayyidina Umar, sudah beberapa waktu setelah Rasulullah meninggal. Intalik bina ila Ummi Aiman. Wahai Umar, ya kita pergi ke Ummu Aiman radhiyallahu anha. Nazruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurha. Kita mampir ziarah di sini kalau dalam bahasa Arab. Ziarah itu mendatangi, tidak harus orang mati. Walaupun istilah kita saat disebut ziarah itu datangi orang mati. Dalam bahasa Arab ziarah itu artinya mampir, mendatangi, menengok. Ziarah kubur harus datang ke kuburan dalam bahasa Arab itu. Kita ziarah mampir ke Ummu Aiman sebagaimana Rasulullah mampir mendatangi Ummu Aiman. Akhirnya berkata Sayyidina Abu Bakar dan Umar, falamma tahajna ilaiha bakat. Ketika kita sampai ke rumah Ummu Aiman, ketemu Ummu Aiman, menangislah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini termasuk sahabiah yang selalu melazimi Rasulullah SAW. Setiap ada pengajian, perempuan khusus beliau datang. Mahabbah bukan main pada Muhammad SAW. Jadi saat ketemu Abu Bakar, saya ketemu Sayyidina Umar, rindu dengan keadaan mereka saat bersama Nabi Muhammad SAW. Ingatlah Ummu Aiman kepada Rasulullah, menangislah Ummu Aiman. Saat Ummu Aiman menangis, faqala laha, Abu Bakar dan Umar bilang kepada Ummu Aiman, ma yubkiki, apa yang membuat kamu menangis wahai Ummu Aiman? Amma ta'lamina, bukankah kamu sudah tahu, tidakkah kamu tahu, annama 'indallahi ta'ala, sesungguhnya yang ada sisi Allah Subhanahu wa taala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih bagus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ketika melihat Ummu Aiman nangis karena ingat Rasulullah, dinasihati sama Abu Bakar, Ummu Aiman kenapa nangis lagi? Sekarang Rasulullah sudah nyaman dekat dengan Allah, begitu rasanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lebih baik. Betul kan? Lebih baik kita sama Allah bersama makhluk. Ya, jelas-jelas Rasulullah SAW keadaannya lebih baik, tidak perlu ditangisi. Qala Ummu Aiman menjawab, inni la abki anni la a'lam anna ma'indallahi khairun li Rasulillah. Aku tidak menangis. Aku tidak menangis karena aku tidak tahu yang ada pada Rasulullah itu lebih bagus dari yang ada pada Allah. Untuk Nabi Muhammad itu lebih bagus. Artinya gini, aku nangisnya itu bukan karena tahu Nabi Muhammad sekarang lebih baik keadaan. Ini babnya bab menangis kan, fadilah menangis. Tapi menangis itu ada juga yang dilarang. Apa itu menangis orang yang sudah mati? Bagaimana kamu bisa mengatakan sia-sia meninggal? Itu nggak boleh. Makanya diingatkan Ummu Aiman, teman Sayyidina Abu Bakar bin Umar, nggak perlu menangis terus. Rasulullah jangan lagi menangis, sudah selesai. Lalu Ummu Aiman
menunjukkan bahwa nangisnya dia beda. Dia nangis karena ilmu. Saya nangis sih bukan karena tidak tahu bahwa Rasulullah sekarang mendapatkan yang terbaik. Walakin minanti, tapi saya menangis sebabnya adalah annal wahya qad inqata'a minas sama'. Sesungguhnya wahyu itu telah terputus dari langit. Itu yang membuat saya menangis. Ketika Rasulullah meninggal, tidak ada wahyu lagi yang turun. Artinya apa? Tangisan Ummu Aiman karena tidak dapat kemuliaan lagi seperti dulu. Dulu saat Rasulullah hidup mereka mulia. Jadi bukan menangisi nabinya, bukan karena nggak tahu nabinya nikmat, bukan. Tapi kita yang kehilangan. Kehilangan apa? Bukan karena kehilangan hal-hal dunianya, bukan. Tapi kita nggak dapat derajat tinggi. Boleh kita menangisi keadaan bahwa keadaan kita sekarang lebih jelek daripada kemarin, boleh. Keadaan sekarang lebih buruk, kita kehilangan kebaikan, tidak apa-apa kayak gitu. Memang kita kalau disuruh menangisi, kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin. Nah, tangisan semua iman itu seperti itu. Sebabnya apa? Wahyu telah terputus. Kata ulama, di sini ada dalil bahwa boleh kita menangis ketika kehilangan orang-orang soleh. Tapi bukan karena tidak terima beliau meninggal, tidak. Menangisnya bukan karena tidak terima beliau meninggal, tapi karena kitanya tidak dekat lagi dengan orang soleh, kehilangan orang soleh. Setelah tahu penyebabnya Ummu Aiman, teringatlah bahwa temuan tentang hal ini. Bahayajadhuma ala buka. Akhirnya omongan Ummu Aiman tadi menggerakkan Abu Bakar dan Umar untuk menangis juga. Baja'ala yabkiya ma'aha. Lalu Abu Bakar dan Umar menangis juga bersama. Dan di sini sebenarnya sudah dibahas tentang bab ziarah kepada orang soleh. Nah, ini contoh fadilah buka. Babnya nanti kita baca sekarang, keistimewaan menangis. Ini salah satunya. Ingat menangis orang mati itu globalnya normalnya nggak boleh secara dohir. Artinya, soalnya biasanya kalau orang mati kita tangisi, nangisnya itu terima. Orang awam normalnya begitu. Entah kesian sama yang mati, kesian dia. Apalagi kalau yang kecil, kesian masih kecil udah mati. Atau nangisnya karena kitanya kehilangan sesuatu. Kalau kehilangannya karena gini, yang mati orangnya masih nafkah kita sedih. Ini nangis egois. Dia mati terus saya masih makan saya siapa? Ini nangis lemah iman. Kalau nangis kesian sama mayit sama juga, itu nangis lemah iman juga. Kenapa? Orang saat meninggal itu ketika dia soleh, dia lebih enak. Anak kecil meninggal lebih bagus daripada dia hidup di dunia. Mungkin kita melihat ada anak kecil kesian masih kecil udah mati. Padahal kalau dia hidup, dia bakal menghadapi segala macam kerepotan dunia yang dia baru merasakan sampai sekarang. Enak nggak hidup? Susah nggak? Perlu cari nafkah, perlu ngurusin segala macam. Kalau langsung mati husnul khotimah, langsung dalam kenikmatan lebih enak mana? Lebih enak meninggal. Kalau meninggalnya husnul khotimah, dalam anak kecil belum bahagia itu sudah pasti di kubur surga. Nah, itu gambaran seperti itu. Memang mudah-mudahan banyak korban sehat walafiat semua ya. Cuma setelah dia meninggal itu lebih baik rahmat dari Allah untuk mereka. Jadi kita jangan sampai meninggali nggak suka dengan keadaan itu. Nah, tangisan macam ini yang nggak baik. Tangisan macam ini nggak bagus. Dan tangisan seperti ini ada riwayat bahwa mayit di Adam disiksa karena tangisan orang hidup. Tapi itu bukan sejarah mutlaknya ya. Mayit itu nggak diapa-apakan karena kesalahan kita, mungkin. Orang meninggal kita nangis, mayitnya disakiti, enggak. Orang yang nangis kita yang salah kita loh. Allah nggak mungkin mengadab seseorang karena kesalahan orang lain. Nggak mungkin. Memang kadang-kadang dipakai itu sama ustaz. Ada keluarga yang nangis, jangan nangis, nanti mayitnya disiksa. Itu cuma sekedar buat menyetop aja, padahal enggak ada mayit disiksa karena tangisan kita.
Itu hadis tadi dijelaskan di takbir sama ulama. Kalau yang mati minta atau berwasiat setelah saya mati tangisilah 7 hari 7 malam. Kenapa? Biar saya kelihatan kayak orang soleh ada yang nangis. Biar saya ini punya apa? Karena riya misalnya. Pokoknya kalau yang mati minta, baru yang mati disiksa. Kenapa? Karena menangis kayak gini tidak boleh namanya. Jadi dia disiksanya bukan karena tangisannya, tapi karena dia melakukan sesuatu, nyuruh sesuatu yang dilarang oleh syariat. Kalau ada orang mati nggak melakukan apa-apa, nggak nyuruh apa-apa, kitanya nangis, kitanya yang salah, selesai. Begitu apa? Tapi kita nggak boleh tangisin, manjit kita tidak boleh. Kalau dia cuma nggak tahan, rahmat, titis air mata, sedih, kesian, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ngomong hal yang baik. Orang tuh yang belajar ditinggal yang dikasihi sedih, tapi nggak boleh berkamu berlebihan. Betul. Seperti sudah kita bahas di depan kan, Rasulullah pernah nangis ketika cucu beliau anak Siti Zainab meninggal, nangis Rasulullah. Sahabat bertanya, apa yang Rasulullah? Kok nangis? Ini tangisan rahmat, kasih sayang aja, bukan tangisan tidak terima dia mati. Ini apa-apa. Beliau pun nangis saat anak beliau Ibrahim meninggal dunia. Rasulullah sudah 20 tahun ya. Punya anak nggak sampai 2 tahun, sekitar 18 bulan meninggal anaknya. Nangis Rasulullah. Nangis kenapa? Bukan nangis tidak terima, rahmat kasih sayang. Dan Rasulullah lebih tahu keadaannya Nabi tempat Sayyidina Ibrahim dan Rasulullah sekarang lebih enak. Bahkan ketika ibunya Maria binti dia sedih, ibunya bilang, anak kita ini dia disempurnakan susuannya di surga. Nah, Rasulullah kita bahkan Rasulullah menenangkan istrinya. Kan belum sampai ke 2 tahun kan, bisa 4 bulan, 6 bulan ya 6 bulan, dan 18 bulan nanti bisa 6 bulan, belum ke 2 tahun disusui. Bayi itu disusui 2 tahun. Sehingga ibunya nangis, ditenangkan sama dia akan dilengkapi susuannya di surga. Nah, Rasulullah tahu itu, jadi Rasulullah menerima. Terus nangisnya kenapa? Kasih sayang saja. Nangis tabiat manusia wajar. Nangis yang dilarang itu kalau tidak terima. Nah, makanya diingatkan ditegur ya. Sama Presiden Abu Bakar tadi kan dikiranya Ummu Aiman tidak terima Rasulullah mati, maka ditegur. Ternyata kalau nangisnya karena hal baik kayak tadi, bukan karena saya tidak terima. Saya tahu Rasulullah lebihnya pun segala. Cuma saya yang dilarang orang soleh. Nangis, apa itu bagus. Jadi ini fadilah nangis. Hadis selanjutnya menunjukkan bahwa sahabat itu suka menangis, tapi menangis karena takut kepada Allah, karena khusyuk. Hadis diriwayatkan, ini hadisnya panjang. Riwayat Bukhari ada, Muslim ada. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mashtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajhahu, ketika sangat-sangat menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitnya ya. Ketika Rasulullah sangat sakit, ada Rasulullah parah. Qila lahu fi shalah. Ditanya Rasulullah tentang sholat. Rasulullah gimana sholat? Kalau hadisnya Bukhari itu Rasulullah diberikan air wudu Rasulullah bangun berdiri jatuh. Habis itu setelah sadar tak lama berdiri lagi, wudu lagi, pingsan, wudu dulu, berdiri lagi, terus pingsan sampai dia sudah sakit parah. Tapi Rasulullah tetap bersemangat mau sholat. Setelah 3 kali baru tahuan badannya udah nggak mampu lagi, semangat ada tapi tubuhnya udah nggak mampu. Jadi Rasulullah mau Abu Bakar surah Al-Baqarah sholat jadi imam. Kalau Aisyah, Siti Aisyah mau radhiyallahu anha. Siti Aisyah anak Sayyidina Abu Bakar dikenal betul dengan abahnya. Ngomong, inna Abu Bakar, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar rajulun raqiqun, laki-laki yang lembut hatinya Rasulullah. Idza qara'a al-Qur'an ala qalabahu al-buka. Kalau ngaji Al-Qur'an pasti nangis baca hati Rasulullah. Artinya apa? Jangan abah yang sudah jadi imam, karena nangis terus sholatnya. Suruh ganti yang lain. Ya Siti Aisyah pintar sekali, cerdas sekali. Imam itu
makmum itu nggak semuanya jadi khusyuk ketika dia menangis. Betul kan? Kira-kira dia pas di musola nangis kayak apa gitu? Mohon baca surat Allah kami itu nangis. Kalau makmum dalam sekarang tengok kenapa imam kan begitu kan? Penasaran kira-kira makmumnya? Nggak semua makmum dengar yang nangis itu nangis khusyuk, nggak semua. Yang ada malah penasaran. Dulu sholat di Handro tahun pertama kita sholat di sebelah kiri, berapa posisi lu sebelah kanan imam, kanan sini, karena biasa kita kalau bisa isi kanan sholat, tengah-tengah sholat dengar suara di pojok kiri, orang nangis terseduh-seduh, nangisnya apa? Memang betul ketika baca ayat ada mesti satu kali kedengaran, dua kali kedengaran. Kalau tengok kawan bangun pindah kali ke sana. Bicara siapa yang menangis? Penasaran? Karena kita jarang lihat kayak gini. Itu ada istilah namanya orang imtihan. Munajat benar-benar sama Allah sampai nggak sadarkan diri, sampai nangis semua. Bahasa kita tahu. Jadi keren berlebihan tanpa sadar, bukan dibuat-buat, asli gitu. Memang ada satu orang, satu ustaz diri orang taat. Beliau ahli fikih, bukan sekedar ahli ibadah. Biasanya orang yang kayak gini dia bukan nangis segala macam, malas belajar fikih, itu salah. Malas belajar ilmu adab, ilmu alam, malas. Dia pokoknya wiridan aja. Ada yang kayak gitu. Ini enggak ahli fikih. Bahkan beliau yang khusus ngajar takhusus minhaj. Beliau ngajar privat kitab Minhajul Talibin. Memang ahli, orang yang alim bukan main. Tapi hebatnya orang fikih itu orangnya rasional, nggak gampang ke bawah hatinya, perasaannya kurang. Jadi lebih ke arah pikirannya berjalan. Jadi kalau kita belajarin nanti ada orang fikih yang ahli fikih, pikirannya jalan normal. Jadi nggak gampang pancing perasaan aja. Sufi fikihnya kurang, hanya perasaan. Biasanya begitu. Ini hebatnya beliau ahli fikih yang mikir detail segala macam. Dia yang lembut. Nah, ketika beliau dengar ayat Al-Quran, nggak tahan. Gitu. Bukan main-main, betul-betul hebat. Hasilnya apa? Orang penasaran. Bukannya tambah khusyuk, sholatnya malah mencari mana orang yang nangis. Kepengen lihat. Ada yang dengan ilmu lihat. Hasilnya mana orangnya? Ya nggak paham begitu. Ya nggak paham. Makanya ketika sholat itu imam nggak boleh sembarangan. Harusnya betul-betul kokoh. Benar Sayyidina Aisyah, tidak salah Sayyidina Aisyah. Masih saran gini. Kalau Abu Bakar nangis, sahabat paham semua, ikut nangis seberapa, gagal sholat nanti. Gagal sholat. Bisa tambah lama sholatnya. Padahal sholat berjamaah dia juga nggak cepat. Pintar sekali Sayyidina Aisyah. Tapi Rasulullah juga bukan sembarangan. Ya, mungkin kalau yang orang lain bisa stop karena nasihat Sayyidina Aisyah tadi disuruh Rasulullah. Kalau guru berdosa diputus kan, teruskan. Sallallahu. Dalam riwayat yang lain, kenapa Siti Aisyah melarang? Ada tambahan di riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Qalat qultu inna Abu Bakar. Sesungguhnya Abu Bakar tidak qama. Kalau berdiri tempat kamu, artinya jadi imam ya Rasulullah di tempat kamu jadi imam ya Rasulullah. Lam yusbihin nasa buka. Beliau nanti nangis sampai bacaannya nggak kedengaran orang. Akhirnya orang nggak tahu nih kapan buku, kapan karena nangis saja. Bacaannya nggak selesai. Bayangin biar kalau imamnya biar terlalu khusyuk, baca Fatihah nangis. Harusnya Fatihah nggak sampai selesai, 5 menit belum selesai. Kira-kira gimana makmumnya di belakang? Bisa-bisa dia menegur, Subhanallah gitu. Ini Fatihah kalau tuntung nangis. Besok pada maju lagi jadi imam kan? Kalau kita begitu, akhirnya Sayyidina Abu Bakar ketika dia Rasulullah, ketika dia kita ada Sayyidina Abu Bakar tetap Rasulullah sudah suruh Abu Bakar jadi imam. Jangan ngomong kayak gini. Kenapa? Rasulullah menunjukkan kasih syarat bahwa Abu Bakar itu penggantinya saya. Abu Bakar itu saya dan benar Abu Bakar bisa menjadi imam. Dan hebat Sayyidina Abu Bakar ya, yang nangisan begini, cinta
Untung Sayyidina Abu Bakar punya kekokohan hati yang kuat lebih dari yang lain. Jadi setelah meninggal Bakar bilang, setiap yang dilakukan di zaman Rasulullah setelah beliau bagi-bagi, beliau bilang tak boleh ada yang kurang sedikit. Zakat tetap wajib dikeluarkan, tak boleh kurang. Bahkan seandainya mereka ngasih igol itu tadi yang buat ikat kakinya orang. Mereka ngasih igol ke Rasulullah, sekarang kan ngasih kita hukum. Itu cuma kiasan. Sekecil apapun yang biasa dilakukan saat Rasulullah hidup, tak boleh kurang. Itu saja. Padahal aslinya orangnya begitu, nangis. Dan dia nangis bukan sekarang aja, dari Mekah. Bukan baru-baru di Madinah. Sayyidina Abu Bakar itu pernah mau hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Saat awal masuk Islam, nggak tahan keadaannya orang kafir di situ, mau hijrah ke luar negeri. Jika Ethiopia itu naik kapal, berat. Dia kan Mekah, ini kan benua Afrika. Karena masuk kan masuk batas terakhir ya, Asia Tengah. Jadi Ethiopia di bawah sini berat. Lewat Laut Merah, laut situ juga mau hijau jauh karena kacaunya keadaan orang-orang kafir. Akhirnya salah satu sahabat Sayyidina Abu Bakar yang belum masuk Islam tahu omongan begitu dilarang, jangan pergi dari Abu Bakar. Saya ngomong sama besar-besar kamu nggak boleh keluar dari Mekah, lapor lagi kepada orang-orang kafir besar Quraisy. Ini Abu Bakar ini orang hebat, suka nolong, sedekah, bantu orang haji dibantuin. Walaupun beda agama, jangan sampai orang kayak ini hilang daripada kita. Lihat ya, orang yang akalnya bagus, walaupun mereka beda agama, merasa perlu dengan Allah. Akhirnya diiyakan. Sahabat Abu Bakar itu bilang saya jadi. Ceritanya panjang, dikasih syarat macam-macam. Ini salah satu syaratnya Abu Bakar boleh menampakkan keislamannya. Artinya kalau ibadah di rumah aja dan di luar. Abu Bakar bikin musola di samping rumah, sholat, ngaji, nangis. Itu perempuan-perempuan ketika lewat kadang-kadang Bakar nangis, ikut duduk, ikut nangis. Padahal mereka masih kafir. Dengarkan tangisan bacaan dari Sayyidina Abu Bakar. Dari dulu Ibu kita terawal sudah seperti itu. Makanya Sayyidina Aisyah tahu betul bagaimana keadaan ayahnya. Dari dia sekalian. Bagaimana keadaan seorang muslim begitu? Muslim itu hatinya rohani lembut. Mereka menangis karena takut sama Allah, sadar dosa, rindu surga, dan pahalanya sangat besar. Ini fadilah-fadilah menangis. Ya teruskan. Hadis selanjutnya menjelaskan tentang menangis itu asalkan Allah baik dan diridhoi oleh Allah. Hadis riwayat dari Sayyidina Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Dia bercerita, anak Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf dibawahi makanan itu yang bertu'amin wa kana sahihan. Dibawakan makanan dan beliau sedang berpuasa. Faqala, lalu Sayyidina Abdurrahman bilang, Qutila Mus'ab bin Umair. Qutila Mus'ab bin Umair. Dibunuh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Wa huwa khairun minni. Dan Sayyidina Mus'ab ini lebih bagus daripada saya. Dia omongan Sayyidina Abdurrahman bin Auf bahwa Mus'ab lebih baik daripada beliau. Wa huwa khairun minni. Dan Mus'ab bin Umair lebih bagus daripada saya. Sayyidina Mus'ab ini termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Dan beliau dibunuh ketika perang Uhud. Dibunuh oleh Abdullah bin Utaibah. Abdullah bin Utaibah ini mengira Mus'ab Rasulullah karena sengaja
nggak apa-apa, yang penting Rasulullah, yang penting Rasulullah selamat. Di sini Mus'ab terbunuh karena menyelamatkan Rasulullah. Abdullah bin Ubay setelah tugas Mus'ab ngomong teriak, saya telah terbunuh Rasulullah. Rasulullah lagi Muhammad, saya telah terbunuh Muhammad. Padahal yang dibunuh Mus'ab bin Ubay. Nah, saat itu ketika Mus'ab bin Ubay meninggal di Uhud, mau dikuburkan. Falam yujad lahu ma yukaffanu bihi. Enggak ada kain untuk mengkafani Mus'ab illa burdatun, kecuali satu selimut. In ghutiya biha ra'suhu badan rijlah. Kalau ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Wa in ghutiya rijlahu badan ra'suhu. Kalau ditutup dua kakinya, kepalanya kelihatan. Jadi saat keadaan seperti itu, meninggal dunia Mus'ab, bagaimana keadaannya? Susah. Padahal orang mulia. Pas dikubur, kalau kain kafannya nggak cukup, bayangkan. Zaman sekarang kita kalau mendengar ada orang mau dikafani susah, wah, sedihnya bukan main. Padahal siapa kita dibandingkan Sayyidina Mus'ab? Dan jarang orang-orang sekarang kain kafannya kurang, jarang. Kecuali pas ada musibah, alhamdulillah. Ini lalu beliau mau secara Rahman, "Tsumma usita lana min dunya ma usita." Lalu dilapangkan buat kita dunia, banyak dunia yang kita miliki, harta semua dengan seluas-luasnya. Allah tiarana dina min dunya ma usita, kita dikasih dunia. Qad khashina an nakuna hasanatuna ijra'ana. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, aku takut kebaikan-kebaikan amal kami itu dicepatkan buat kami. Artinya kita dikasih pahalanya di dunia saja. Takut pahala yang harusnya dikasih di akhirat diberikan di dunia. Tuma ja'la yaqi hatta tarakat ta'am. Lalu menangis Sayyidina Abdurrahman bin Auf sampai tidak makan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini kaya. Hijrah ke Madinah habis hartanya, miskin, tinggal semua. Sampai ke Madinah kerja lagi, usaha lagi, lancar, kaya. Salah satu sahabat yang paling kaya, tapi dengan kepintaran usahanya. Hanya beliau yang sepintar ini, usahanya bukan main. Tapi lihat, sekaya-kayanya beliau tidak pernah ada syahwat dunia. Dikasih makanan enak, apa yang beliau pikirkan? Dulu saya punya sahabat namanya Mus'ab bin Umair, lebih bagus dari saya. Orang yang terdahulu masuk Islam, terbunuh di perang Uhud. Jangankan makan, kain kafannya aja nggak cukup. Sekarang kita makan kayak gini, ingat Allah beliau. Jangan-jangan ini kebaikan kita udah dikasih pahalanya makanan saja. Takut nanti di akhirat udah gak ada pahala lagi. Pernah nggak biar pikir? Biar kan berapa soleh, to'at, ibadah, kan kepengen dapat pahala kan? Pernah nggak kepikiran? Jangan-jangan kesenangan dunia ini pahala dari amal kita. Pernah nggak kepikiran gitu? Malah kalau kita pikir, saya habis beramal soleh, dapat kelancaran dunia, kita senang apa susah? Biar rajin doa, taubat, istighfar, rezeki kita lancar, punya mobil, punya rumah. Kira-kira senang apa susah? Senang nggak kita? Alhamdulillah, ini berkat oleh amal belum sampai. Ustaz dulu, alhamdulillah, ijazahnya udah ulama malaka, sekarang rezeki belum tambah lancar. Kita senang nggak kalau ini? Senang nggak? Itulah pikiran kita rendah, kita mencinta dunia. Lihat pola pikiran kita. Abdurrahman bin Auf pikir, ini jangan-jangan pahala saya cuma dikasih makan di dunia, rugi saya. Saya beramal buat akhirat, nggak mau, cuma mau kesenangan dunia saja. Ya itu pikiran yang benar. Kalau kita ini riya sebetulnya kita suka. Kita beramal biar dunia untung. Bahkan kadang-kadang sangat memalukan. Kita kalau lancar rezeki dunia ngomong, alhamdulillah, ulun sukses ibadahnya. Apakah bukti ibadah sukses dari kekayaan, dari harta?
dunia. Kira-kira enak mana dia? Dikasih kekayaan 60-70 tahun atau kekayaan yang abadi di akhirat? Harusnya kalau kita punya iman bisa seperti dalam terang kayak gitu. Itu pola pikir yang benar seperti itu. Nangislah sebenarnya Abdurrahman dulu. Padahal orang kaya. Coba orang satu sekarang. Kalau ada orang kaya melihat orang susah, orang miskin, dia kaya dan dia merasa baik. Langsung dia melihat orang yang susah, kamu tuh jangan begitu, belumnya gini biar sukses. Langsung nasihatin orang lain. Langsung anggap orang-orang yang lain keadaannya nggak baik. Ini dia tadi terjadi, rusaknya pikiran kita. Yang benar juga sih orang kaya melihat keadaan yang fakir, dia anggap keadaan yang fakir lebih baik, dan betul lebih baik daripada itu. Nanti selanjutnya sampai nggak makan. Ini contoh hadis sahabat itu saking nangisnya sampai mau makan aja gagal gara-gara nangis karena takutnya ingatnya kepada ayah. Hadis selanjutnya. Jadi Sayyidina Umar masuk dari Anjar al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah bersabda, "Laisa syai'un ahabba ila Allah Ta'ala min qat'ataini wa adhabaini." Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua tetes, dua hal yang menetes, dan dari dua bekas. Apa itu satu? Yang mereka sabar. Qatratul dumu'i min khasyatillah. Tetesan air mata yang keluar karena takut. Dan yang kedua, qatratul jannah tuharra'u fi sabilillah. Tetesan darah yang keluar karena orang fi sabilillah. Tidak ada dua hal, tidak ada hal yang bisa berdua. Jadi ada dua tetes dan dua bekas. Kalau yang dua tetes air mata dan darah, kalau bekas air mata darah dan dua bekas, artinya bekas apa? Bekas luka, bekas di badan kita. Satu darah bisa bekas luka di jalan perang, jalan perang. Dia bekas luka karena perang, karena tebas, karena lempar tombak, karena pukul. Bekas lukanya itu mulia, sangat dicintai oleh Allah. Wa azaru fil faridatin fi faridatin min fardillah. Dan bekas dari salah satu fardu-fardunya Allah. Artinya kalau kita melakukan kefarduan, salat fardu al-wajib, di situ ada bekasnya. Seperti contoh sujud, ada bekas di dahinya. Wudu, bekas wudu, itu sangat dicintai oleh Allah. Tapi jangan dibuat-buat lah. Di sini pas sujud, misal ada usaha kepalanya digosok-gosok, kenapa bekas? Nah, itu nggak dianjurkan. Bekas ini dianjurkan kalau memang karena kita banyak sujud, itu aja. Dan dia kalau melihat ada orang ada bekas di dahinya, langsung husnudon, sangka baik. Jangan mikir apa, berarti dia banyak sujud. Ini dua hal yang sangat dicintai oleh Allah. Tangisan air mata karena takut kepada Allah dan tetesan darah. Ini sepakat. Tetesan darah di jalan perang, di jalan Allah itu masuk neraka. Tetesan darah saat perang itu masuk neraka. Hal yang sulit, luka sakit. Tapi setara dengan tetesan air mata dia. Kalau tetesan air matanya karena takut kepada Allah, kemudian kita jadi orang yang lagi takut kepada Allah, menangis kepada Allah. Nah ini digantikan, ini sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir di 19 yang selesai dunia, Rasul dari Sayyidina Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW bersabda, "Wa'adana Rasulullah SAW mau'izatan wajilat minal qulub wa dzarafat minal uyun." Rasulullah memberikan mau'izah kepada kami dengan mau'izah yang membuat hati takut dan air mata menetes. Ini hadis menunjukkan bahwa kita disuruh nangis dan kita juga sesekali disuruh ngajak orang-orang untuk menangis karena takut kepada Allah. Dalilnya apa? Ini Rasulullah ceramah.
besok ada nangis lagi, bosan. Si itu setiap cara mau nangis, harus gawian. Nanti yang ada kita gitu. Makanya disuruh dikasih batas. Tidak boleh sering-sering. Bahkan ancaman ceramah yang berlebihan, yang menakutkan itu tak boleh sering-sering juga. Karena sekali lagi iman kita lemah, sehingga kalau diberikan ancaman yang terlalu tinggi buat orang yang lemah seperti kita, takutnya akhirnya malah bosan, akhirnya nggak tahu. Nah ini dari tadi 10 hadis yang kita baca, hadis ke-11 itu semua bukti bahwa di Islam itu kita pernah menangis. Dan sekarang kita melakukan sunnah. Imam Nawawi melakukan sunnah. Apa itu sunnah? Ngajarin orang, membuat mereka takut sekiranya mereka bisa menangis. Nah harusnya nangis di majlis sendirinya. Gak apa-apa biar negara cerita tadi. Dan kalau memang sengaja, kalau gak suka membuat terlalu dramatis, ya hadisnya Sayyidina Abdurrahman itu bisa aja dibikin. Ayo nangis bisa aja dipancing sampai biar nangis bisa. Tapi kita bukan sistem kita kayak gitu. Sistem kita bagaimana? Sampaikan ceritanya, biar pulang biar tafakkur sendiri. Itu lebih bagus nangisnya daripada nangis di sini dipaksakan. Nanti takutnya jadi ria. Yang ria bukan dianya, yang ceramahnya lebih banget akhirnya. Oh, hasil ceramah saya tadi nangis bisa aja gitu. Tapi gak ada gunanya. Dan kurang manfaat. Kalau biar bisa ingat gimana tausiahnya nangis di rumah itu. Dan ini tujuannya. Kita belajar memahami, lalu kita amalkan di hati kita. Mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang hatinya lembut, yang hatinya takut kepada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mudah meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi bermanfaat. Mohon maaf bila salah kurangnya.